Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aminin, dimanapun sahabat berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan i'anah, diberikan ma'unah, sehingga kita juga dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dengan bulan yang berkah, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran ini diturunkan, dan bulan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala terhadap hambanya yang selalu beramal, amal yang soleh, amal yang bagus kepada Allah, dan juga Allah membuka pintu maghfirah selebar-lebarnya, meskipun pada hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, atau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah sedikit pun Allah menutup pintu maghfirah ini. Akan tetapi di bulan Ramadan ini seakan menjadi momentum bahwasanya kita harus sedikit menurunkan intensitas kita untuk urusan-urusan selain ibadah. Karena selain ibadah adalah kewajiban, tuntutan, tapi ini adalah sebenarnya rezeki bagi kita, kenikmatan bagi kita, kenikmatan bagi orang yang menyadari dan memposisikan diri sebagai hamba. Tentunya selain karunia-karunia yang akan Allah berikan kepada kita, juga pastinya terdapat beberapa cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Cobaan untuk lebih mengangkat derajat kita atau mengukur ketakwaan kita. Kita punya tingkatan bagi seorang hamba di mana bagaimana dia menerima sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi tingkatan yang paling rendah adalah marah. Tapi bisa jadi ketika kita diberikan cobaan, kita justru bersyukur. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub dulunya adalah seorang nabi yang mempunyai banyak harta, yang diberikan karunia keluarga yang tentram, yang damai, dengan istri yang sangat setia, kemudian anak yang bertakwa, dan juga kesehatan, dan juga para umat atau pengikut Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dalam waktu sekejap, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil, mulai dari hartanya, keluarganya, bahkan Nabi Ayub diberikan penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Atau bahkan setelah Nabi Ayub, seorang makhluk yang menderita penyakit seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Sampai akhirnya Nabi Ayub diasingkan atau mengasingkan diri di suatu tempat yang jauh dari kerumunan warga. Hanya istrinya Sayyidah Rahma yang menemaninya. Beberapa waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dilewati Nabi Ayub dengan istrinya, sampai kemudian istrinya pernah mengadu kepada Nabi Ayub bahwasanya Nabi Ayub adalah nabi di mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi justru Nabi Ayub merasa malu ketika Nabi Ayub, di mana rasa sakit ini tidak lebih lama daripada karunia yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub sebelumnya. Nabi Ayub terus mengajak istrinya untuk lebih menerima dan bersabar. Akan tetapi justru Nabi Ayub meminta diangkat penyakitnya ketika Nabi Ayub sudah merasa terganggu oleh penyakitnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena diambil hartanya, bukan karena diberi penyakitnya, bukan karena diambil anak-anaknya, tapi justru karena ketika beliau terganggu ibadahnya. Karena Nabi Ayub merasa bahwasanya ibadah adalah kenikmatan tertinggi, bahwasanya jati diri dari manusia adalah seharusnya beribadah kepada Allah. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbi anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna, menggunakan fa jawab, maka langsung dijawab sama Allah, diijabahi, diambil penyakitnya, kemudian dikembalikan keluarganya, dan dikembalikan hartanya berlipat-lipat ganda. Ada sebuah kisah yang mengatakan dalam sebuah kitab yang mengatakan bahwasanya ini adalah suatu pembuktian dari Allah kepada jin bahwasanya Nabi Ayub adalah sebenar-benarnya hamba. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam ini menyembah Tuhan bukan hanya karena karunia yang diberikan, bukan karena kenikmatan yang diberikan, bukan karena harta, melainkan benar-benar
hamba yang tulus, yang menghambakan dirinya kepada Sang Kholik. Dalam kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran atau ibrah bahwasanya kenikmatan, ketika kita sudah merasakan kenikmatan diri sebagai hamba kepada Sang Kholik, menghambakan diri, tidak ada kenikmatan yang lain yang mampu menandinginya. Dan juga dalam momentum Ramadan ini, sudah selayaknya kita mengambil kisah ini sebagai pepiling atau pengingat kepada kita bahwasanya ibadah kepada Allah adalah sejatinya nikmat. Itu bukan hanya semata-mata kewajiban, tapi itu kenikmatan. Oleh karena itu, dalam momentum ini kami mengajak kepada seluruh sahabat Aminin untuk mensyukuri nikmat itu. Jangan sampai Allah mencabut rasa nikmat syukur ini atas ibadah kita kepada Allah. Dengan cara apa? Lebih giatkan lagi kita untuk terus menghamba, menyadari diri kita sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah itu juga, dari ketawakalan Nabi Ayub, kita juga mengetahui bahwasanya mungkin di fenomena sekarang ini banyak sekali generasi-generasi muda ini ya, ketika terkena musibah, ketika mengalami masalah atau merasakan gundah, gelisah, itu healing. Seharusnya bukan healing, tapi iling terhadap Gusti Allah. Kita harus lebih menyeimbangkan atau bahkan memprioritaskan ibadah kita. Di samping memang kebutuhan-kebutuhan kita sebagai orang tua yang harus menafkahi anaknya, sebagai suami yang menafkahi istrinya, atau istri yang menafkahi anaknya, ataupun keluarganya, atau anak yang menafkahi orang tuanya, atau mencarikan rezeki untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Itu juga ibadah, akan tapi untuk momentum Ramadan ini kita bisa lebih memprioritaskan ibadah kita, ibadah yang mungkin kita tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi di luar bulan yang suci ini, atau bahkan kita juga tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Terima kasih sahabat-sahabat Aminin. Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yaqdi bihibadil wafirat liwalahu fi darajatil akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.